Mbah Ranggakusumo adalah salah satu wali lokal yang menyebarkan agama Islam. Beliau memiliki nama asli Raden Ranggakusumo yang merupakan putra dari Ki Agung Meruwut, keturunan Kesunanan Surakarta yang masih keponakan dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin yang diduga hidup pada abad ke-16. Pembangunan renovasi makam tahun 2008. Abad 19 diyakini bahwa itu adalah makam orang yang keramat, dan setelah dilakukan oleh ritual batin, yaitu melalui dilakukan oleh para ulama-ulama orang dulu, itu diyakini bahwa itu adalah Mbah Ronggo, di mana Mbah Ronggo itu sendiri adalah diyakini keponakan Mbah Mutamakin, karena berkaitan dulu tugas yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin sebagai paman yang sekaligus sebagai gurunya Mbah Ronggo, itu memberikan tugas amanat untuk berjuang di Ngemplak sampai akhir hayatnya itu. Maka secara otomatis Mbah Ronggo memang dikukuhkan di Ngemplak ini itu adalah karena tugas yang diemban ya dari gurunya yang sekaligus pamannya, yaitu untuk berjuang di Ngemplak itu ini. Karena Mbah Ronggo ini adalah sebagai buronan, adalah orang yang dicari Belanda untuk diadakan pengadilan atau diserahkan ke pengadilan Surakarta pada waktu itu. Tetapi karena bahwa identitas Mbah Ronggo itu adalah termasuk keluarga keraton, maka tidak mungkin itu diadili. Maka dengan cara untuk menghilangkan jejak kepada penguasa Belanda pada waktu itu, maka seakan-akan Mbah Ronggo dihilangkan dari bumi lingkungan keraton. Jadi seakan-akan dipenjara di sana, sudah apakah itu memang bendera atau bahkan dibunuh. Nah, itu yang dilaporkan oleh pihak kerajaan. Namun sesungguhnya itu yaitu dibuang atau diselamatkan di pamannya sendiri di Kajen. Lantas, apakah benar asal-usul nama Desa Ngemplak Kidul diistilahkan kata babat yang artinya menebangi pohon menurut warga sekitar? Jadi kalau istilah dulu perjuangan pada waktu itu, istilah babat itu bukan babat alas, babat wit-witan, tapi babat kemungkaran, kemunafikan, ya kedoliman ya. Jadi akhlak-akhlak yang jelek, sesuatu hal yang dianggap melanggar syariah itu dibabat. Maka salah satu desa di Ngemplak Kidul ini, di sini ini ada juga babatan. Itu pertama kali yang di tempat tinggali. Ya di tempat tinggali Mbah Ronggo itu dibabati. Terus akhirnya sampai ke selatan ada sawan, ada pohon. Ya itu bagian. Tapi intinya itu pertama kali itu di babatan itu. Di samping makam Mbah Ranggakusumo, terdapat satu makam yang diduga masih saudara beliau. Adapun pembuktian dari klarifikasi pengurus 10 tahun yang lalu merupakan dari Kerajaan Surakarta. Makam tersebut adalah makam dari Mbah Brotokusumo. Tapi ada pembuktian malah beberapa pengurus termasuk Pak Tony itu pernah klarifikasi di Ngayogja, di Surakarta. Itu Mbah Kiai Cilik ada namanya di sana. Justru tapi kalau Mbah Ronggo ini tidak diklarifikasi karena sudah jelas dari Mbah Mutamakin, jelas dari sumbernya, silsilahnya dari duriannya dari Mbah Mutamakin. Tapi kalau Mbah Cilik kira-kira 10 tahun yang lalu itu ada keinginan pengurus untuk memastikan Mbah Cilik ini sebenarnya memang benar-benar kerajaan keluarga dari kerajaan Surakarta enggak. Akhirnya ada 4 atau 5 orang ke sana. Nah, itu menyaksikan bahwa Mbah Cilik itu Mbah Brontokusumo, ya bukan Mbah Cilik. Brontokusumo itu memang benar-benar darah biru kerajaan Surakarta.
untuk memperingati Khaul Mbah Ranggakusumo, yaitu terjadi pada 10 Safar. Adapun banyak susunan acara seperti tahlil, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ditutup dengan manakiban. Awalnya ini sedikit saya masih ingat pertama kali membuat karnaval itu masa era saya tahun 84-85 saat sekolah di Darunajah Paliman. Saya yang bikin dengan Isdawati dengan ASM pada waktu itu cuman ada 3 sekolahan tambah Matolek, Salafiyah, dan Darunajah. Dari sekolah dulu ya Pak? Ini sekolah tak tiga tak mubeng, drum band tak wis ramene rak pakatus ka ono ndi. Itu era saya kebetulan waktu itu ketua OSIS. Jadi tahu persis. Terus berkembang akhirnya para RT bikin. Nah, ning iku penyelenggaranya bisa bukan makam. Makanya ono tontonan kadang-kadang di TV itu kan dalam rangka Khaul itu enggak jangan itu perlu diruskan mesti kandani bolak-balik cuman wong desa sing merati. Para peziarah di makam Mbah Ranggakusumo diharapkan untuk selalu menjaga niatnya dalam berziarah. Akan jaga niatnya, jangan sampai pertama kali yang saya sampaikan monggo kita wasilah, jangan mempunyai hati kerentek nyuwun ngarep barongo, karena 10 tahun yang lalu itu masih banyak zamane mbah-mbahku nek teko rene njaluke barongo. Nah itu yang perlu diluruskan sesuai akidah yang sebenarnya, karena Mbah Rangga sendiri itu akidahnya juga tidak seperti itu. Cuman ini kan karena era masa sebelum merdeka itu kan orang tidak banyak yang sangat miskin materi, miskin agama, wong dadi wong Jawa iki Jawa ini